Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ibu-ibu semuanya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, kalau kabar ibu-ibu semua baik, alhamdulillah. Ya, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara IHT. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu agar acara ini berjalan dengan lancar dan juga ilmu yang saya share ke ibu semua berjalan dengan lancar dan bermanfaat dan bisa diterapkan di sekolah-sekolah masing-masing. Ya, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, ibu-ibu semua, perkenalkan saya Nurul Aisyah. Saya di sini akan men-share materi tentang asesmen formatif dan sumatif. Izinkan saya untuk mengenal ibu-ibu semua sebelum pembelajaran dimulai ya. Silakan untuk ibu-ibu semua untuk memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari Ibu Yuni. Silakan Bu Yuni. Dinyalakan Bu Yuni mute-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Iswandani, bisa dipanggil Ibu Yuni. Saya mengajar di kelas 2 SD KH YKDW 01 Tangerang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuni. Selanjutnya saya persilakan untuk Bu Hanifah untuk memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Bu Hanifah, bisa dipanggil Bu Ipa. Saya berasal dari SKH YKDW 01 Kota Tangerang. Terima kasih. Terima kasih Bu Ipa. Selanjutnya saya persilakan kepada Bu Junita. Terima kasih Bu Junita. Selanjutnya saya akan menyampaikan peraturan dalam acara ini. Saya akan share screen ya. Ya, yang pertama di sini bisa dilihat sebelum acara dimulai, ini peraturannya. Yang pertama menghargai sesama peserta dan fasilitator. Juga satu berbicara, semua itu harus mendengarkan, tepat waktu, dan berpartisipasi aktif, dan juga fokus pada sisi belajar. Ya, selanjutnya saya akan mengadakan ice breaking untuk memulai acara pada hari ini. Ice breaking-nya itu tentang permainan meninggikan dan merendahkan. Sebelumnya kalau misalkan meninggikan, nanti ibu-ibu sekalian kepalanya menanggak ke atas ya. Kemudian kalau merendahkan menanggak ke bawah. Yuk, kita mulai bareng-bareng dulu ya. Meninggikan, merendahkan. Oke, coba saya satu-satu. Bu Hanifah. Ya, Bu Hanifah, apakah sudah siap? Siap. Oke. Merendahkan. Meninggikan. Oke, terima kasih Bu Ipa. Selanjutnya Ibu Bu Junita. Sorry.
Ya, Dinita pas sudah siap. Yuk. Meninggikan. Merendahkan. Oke. Selanjutnya Bu Yuni, saya persilakan kepada Bu Yuni. Ya, Bu Yuni merendahkan. Meninggikan. Ya, terima kasih Bu Yuni. Oke, kita olahraga kepala ya. Sama-sama ya, bareng-bareng ya. Yuk. Meninggikan. Merendahkan. Merendahkan. Meninggikan. Merendahkan, meninggikan. Ya, terima kasih Bu Ibu semua. Kayak burung pelatuk. Iya. Ya, saya akan men-share materi pada hari ini tentang asesmen formatif dan sumatif. Sebelumnya, apakah ibu-ibu semua pernah mendengar asesmen itu apa? Ada yang pernah dengar sebelumnya? Ya, Bu Hanifah, mungkin pernah dengar? Pernah, Nurul. Ya. Asesmen itu alat untuk mengukur kemampuan peserta didik. Ya, terima kasih Bu Ipa. Apa ada Sama-sama. lagi yang pernah mendengar kata asesmen? Bu Junita? Iya, terima kasih Bu Junita. Selanjutnya itu Bu Yuni, saya persilakan kepada Bu Yuni, apakah pernah dengar kata asesmen itu apa? Ya, asesmen itu adalah kegiatan untuk mengukur kemampuan siswa dari karakter, dari motorik kasar, motorik halus, dan sikapnya. Ya, terima kasih Bu Yuni. Ya, semua pendapat ibu-ibu semua benar. Itu asesmen itu yaitu biasanya informasi yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan tentang si karakteristik seseorang atau karakteristik si anak, kemampuan si anak itu pada sebelum belajar. Kenapa kita harus mengadakan asesmen dulu sebelum belajar? Karena dari asesmen ini kita bisa mengetahui kemampuan si anak, karakteristik si anak, atau ketunaannya si anak. Biasanya kalau kita ya di sekolah kebutuhan khusus itu wajib kalau misalkan menentukan ketunaan si anak dari apa, yaitu bisa dari asesmennya. Ya, oke. Selanjutnya saya ingin men-share materi kita hari ini yaitu tentang asesmen formatif dan sumatif. Ya. Di sini ada tentang asesmen formatif dan sumatif. Bisa dilihat oleh ibu-ibu semua. Asesmen itu adalah pembelajaran berdasarkan waktunya itu biasanya dibagi menjadi 3 macam. Apa aja? Yang pertama, di sini sebelum pembelajaran atau biasa dinamakan asesmen diagnostik ya. Yang kedua, itu ada proses pembelajaran atau bisa dikatakan dengan asesmen formatif. Dan juga setelah pembelajaran itu biasa dinamakan asesmen sumatif. Nah, tujuan utama kegiatan asesmen adalah memperoleh informasi tentang kondisi si anak, baik yang berkaitan dengan kemampuan akademiknya, non-akademik, atau kekhususan secara lengkap, akurat, dan objektif. Nah, di sini fungsi asesmen dalam konteks ini biasanya itu membantu guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran dan program layanan kebutuhan khusus yang tepat. Juga hasil asesmen ini biasanya dapat difungsikan sebagai kondisi kemampuan awal atau biasa disebut baseline. Nah, pelajar biasanya itu sebelum diberikan layanan
akademik maupun program kebutuhan khusus itu biasanya dikasih asesmen terlebih dahulu. Nah, di sini ada asesmen formatif. Nah, asesmen formatif di sini yaitu atau biasa dikatakan dengan asesmen for learning ya, adalah proses mengumpulkan data mengenai sejauh mana kemajuan peserta didik dalam menguasai kompetensi atau juga memutuskan kegiatan pembelajaran yang efektif ya bagi peserta didik agar dapat menguasai materi atau kompetensinya secara maksimal atau optimal. Kemudian, penilaian formatif ini juga melibatkan aktivitas pendidik dan peserta didik yang bertujuan untuk memantau kemajuan belajar peserta didik selama proses belajar berlangsung. Nah, penilaian formatif juga proses penilaian yang biasa dilakukan pendidik yang memungkinkan peserta didik melihat capaian dan kemajuan belajarnya untuk menentukan target. Misalnya, dalam bentuk penilaian diri atau penilaian antar teman. Tujuan penilaian formatif juga itu untuk memperbaiki proses pembelajaran, tidak hanya menentukan tingkat kemampuan peserta didik, juga untuk memperoleh informasi mengenai kekuatan dan kelemahan pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, pendidik juga itu biasanya menggunakan informasi ini untuk memperbaiki, mengubah, memodifikasi pembelajaran agar lebih efektif dan juga meningkatkan kompetensi peserta didik. Di sini juga ada fungsi asesmen formatif. Ada dua fungsi ya. Yang pertama itu fungsi untuk asesmen formatif bagi murid. Di sini ada untuk mengevaluasi pembelajaran sendiri, juga membangun pengetahuan, mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, meningkatkan kemampuan, dan juga aspek yang perlu dikembangkan. Selanjutnya ada fungsi formatif bagi guru dan juga sekolah. Di sini itu bagi guru biasanya untuk mengawasi pembelajaran peserta didik, juga memastikan perkembangan peserta didik, mengecek pemahaman peserta didik, memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi peserta didik dalam proses pembelajaran proyek sehingga dukungan memadai dan juga dapat diberikan. Selanjutnya ada asesmen sumatif. Nah, asesmen sumatif ini dilaksanakan biasanya pada akhir pembelajaran dan juga hasil yang dicapai oleh anak. Nah, hasil penilaian sumatif ini digunakan untuk membuat keputusan apakah seorang peserta didik dapat melanjutkan atau tidak dapat melanjutkannya ke pembelajaran atau tingkat selanjutnya, yaitu seperti naik kelas atau tidaknya, dan lulus atau tidaknya, dan juga biasanya pembagian rapot. Nah, asesmen sumatif juga dilakukan jika seluruh materi pembelajaran itu biasanya telah selesai. Penilaian sumatif juga menyimpulkan prestasi peserta didik untuk diarahkan pada pelaporan di akhir suatu program studi atau dinamakan biasanya pembagian rapot. Fungsi penilaian sumatif juga mengukur kemampuan atau pemahaman peserta didik, juga sebagai sarana memberikan umpan balik kepada peserta didik. Sama seperti asesmen formatif, fungsi asesmen sumatif juga ada dua fungsi bagi peserta didik dan juga bagi guru atau pendidik. Yang untuk fungsi asesmen sumatif bagi peserta didik itu ada untuk memahami performa di akhir unit pembelajaran, memahami apakah mereka sudah memenuhi pencapaian belajarnya. Juga yang sekarang ini fungsi untuk asesmen sumatif bagi guru, yaitu biasanya mengukur apakah peserta didik sudah memenuhi capaian pembelajarannya di akhir unit pembelajaran. Juga meningkatkan pengajaran dan pembelajaran bagi guru. Nah, apa sih perbedaan asesmen formatif dan sumatif? Nah, di sini ada perbedaannya. Kalau penilaian formatif atau asesmen formatif itu biasanya proses pembelajaran berlangsung
atau sedang dipelajari oleh si peserta didik. Nah, sedangkan kalau penilaian sumatif, pembelajaran di akhir semester atau membuat keputusan apakah seorang peserta didik dapat melanjutkan atau tidaknya ke jenjang berikutnya. Itu seperti nilai rapot, lulus, atau naik kelas ya. Sini ada contoh asesmen formatif. Sebelumnya saya juga masih ada PPT mengenai tentang asesmen formatif dan sumatif ya. Saya akan men-share. Apakah kelihatan sama Ibu? Semua gambar ininya, share-nya. Apa tidak kelihatan? Kelihatan ya? Belum ya? Ya, ini saya mau men-share. Sebentar ya. Pembelajaran tentang asesmen formatif ya. Ya. Bentar ya. Sini sebentar saya share. Apakah sudah terlihat oleh ibu-ibu sekalian? Sudah. Oke. Ini ada tentang asesmen formatif dan sumatif ya. Di sini ada prinsipnya tentang penilaian formatif. Ya, biasanya prinsipnya di sini bisa dibaca oleh ibu-ibu sekalian. Ada sejumlah prinsip. Di sini biasanya penilaian terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. Nah, juga biasanya di sini bagi yang kebutuhan khusus, biasanya nanti ada di sini. Nah, ini dia di sini kita lihat dulu bentuk asesmen formatif dan sumatif. Di sini ada contoh bentuk asesmennya yang secara tidak tertulis. Itu biasanya ada diskusi kelas, juga ada drama di sini ya. Bisa dilihat. Juga ada produk, ada portofolio, unjuk kerja, presentasi, tes lisan. Nah, kalau contoh bentuk asesmen yang tertulis, itu biasa ada tes tertulis, ada pilihan ganda, pertanyaan, esai, jurnal. Nah, sedangkan kalau asesmen atau penilaian bagi peserta didik secara berkebutuhan khusus, gimana? Nah, di sini secara umum, penilaian bagi peserta didik atau berkebutuhan khusus dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut. Biasanya dilakukan secara terpadu dengan kegiatan pembelajaran. Penilaiannya hendaknya memperhatikan kondisi atau perbedaan-perbedaan individual. Juga adanya penyesuaian perangkat atau instrumen penilaian hasil belajar disesuaikan dengan kebutuhan khusus atau bagi anak ya, kebutuhan khusus anak. Nah, biasanya juga harus dalam suasana menyenangkan, memberikan gambaran kemampuan peserta didik secara lengkap, menyeluruh, meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, atau karakter. Juga dilakukan secara berkelanjutan, menggunakan strategi mencerminkan kemampuan peserta didik secara autentik. Juga nanti penilaian hasil belajarnya menggunakan tes tertulis, observasi, melalui portofolio, itu biasanya dikumpulkan kumpulan kerja peserta didik ya. Juga adanya penyesuaian dalam teknik, cara, atau strategi dalam melaksanakan asesmen. Di sini ada pertimbangan dalam melaksanakan asesmen atau penilaian bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Di sini ada jenis-jenis anak-anak kebutuhan khusus
sesuai ketunaannya ya. Ada tunanetra, ada tunarungu, ada tunadaksa, ada tunagrahita, lamban, belajar, dan kesulitan belajar spesifik atau biasa disebut autis. Nah, biasanya di sekolah kita ya, SKHYKDW 01 itu kebanyakan anak-anaknya tunagrahita ya. Nah, di sini kita harus memperhatikan soalnya harus lebih pendek ya, atau lebih bervariasi. Kalimat atau materinya juga harus lebih dekat dengan dunia anak. Juga membuat kontrak atau reinforcement atas soal yang dikerjakan anaknya. Semisalnya, kita jangan langsung memberi reward apabila pekerjaannya telah selesai. Jadi jangan langsung buru-buru dikasih reward ya, Bu. Kemudian menanyakan kembali tugasnya pada saat anak tengah lengah mengerjakan untuk menghindari kesalahan anak dalam memahami tugas. Juga ajari anak untuk memahami pemanfaatan waktu ya dalam tugasnya. Juga memberi tugas pembelajaran yang berangkaian untuk membantu pemahaman anak lebih utuh. Contohnya itu bacalah bacaan ini atau jelaskan kembali isi bacaan kepada temanmu. Nah, di sini juga saya akan men-screen contoh soal asesmen formatif. Di sini ada rancangan kegiatan pembelajaran. Nah, biasanya di sini ada rancangan kegiatan pembelajaran ya. Bisa dilihat oleh ibu-ibu semua di sini. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ini ada asesmen formatif. Nanti biasanya untuk soal asesmen formatif ini untuk menunjukkan bagian-bagian tubuh ayam ya. Bisa dilihat ada apa aja di sini, ada mata, ekor, paruh, sayap, kaki ya. Juga di sini nanti juga anak atau peserta didik menuliskan bagian-bagian tubuh ayam. Nah, juga pertanyaan berikutnya, nanti peserta didik memasangkan bagian-bagian tubuh ayam itu ada apa aja sih? Biasanya ada kaki, sayap, paruh, juga ekor, ada mata. Nanti disilang-silang sesuai gambarnya ya. Nah, juga ada menuliskan proses pertumbuhan ayam. Biasanya proses pertumbuhan ayam itu apa aja? Sini nanti peserta didik menuliskan. Juga nanti ini nunjuk biasanya ya, yang tadi di atas menuliskan, yang bawah menunjuk. Nanti biasanya apa aja tuh pertumbuhan ayam? Biasanya ada bertelur, menetas, ada anak ayam, ada anak dewasa. Kemudian mengurutkan pertumbuhan ayam. Yang tadi sudah nunjuk, sekarang mengurutkan ini soalnya masih acak, nanti peserta didik ngurutin pertumbuhan ayam dari pertama apa, kedua apa, ketiga apa, dan keempat apa. Nah, di sini ada asesmen sumatif. Nah, kalau asesmen sumatif ini di sini biasanya berbentuk, di sini ada soalnya ini pilihan ganda. Untuk gambar ayam untuk nomor soalnya 1-3. Bisa dilihat ini ada gambar ayam. Nah, ini untuk pertanyaan pertama itu mata ayam ditunjukkan pada nomor berapa, nanti peserta didik jawab. Terus sayap ayam ditunjukkan pada nomor berapa, selanjutnya juga ekor ayam ditunjukkan pada nomor berapa. Juga di sini ada gambar pertumbuhan ayam untuk soal nomor 4 dan 5. Nah, nanti ini pertanyaannya pertumbuhan ayam pada nomor 1 biasanya itu untuk apa? Nah, selanjutnya juga nomor 2 menunjukkan proses pertumbuhan ayam yaitu apa? Nah, demikian itu materi yang saya sampaikan hari ini. Saya akan membuka sesi tanya jawab atau bagi ibu-ibu sekalian yang ingin bertanya ke saya persilakan. Apa ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Bu Nurul. Ya, baik. Silakan Bu Ipa. Saya mau bertanya, apa fungsi dari asesmen formatif dan sumatif dalam proses pembelajaran? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ipa. Selanjutnya, apa ada yang ingin bertanya lagi?
Ya, Bu Junita, silakan. Bisa diulang kembali, Bu. Tidak terdengar ya? Ya. Tadi Ibu sudah membahas kalau misalnya umpan balik itu termasuk dari asesmen. Yang saya tanyakan adalah apa sih umpan balik itu? Ya, terima kasih Bu Junita. Sama Ibu. Selanjutnya saya persilakan untuk Bu Yuni. Apakah ingin bertanya, Bu Yuni? Ya, baik. Saya akan bertanya, apa perbedaan asesmen sumatif dan asesmen formatif? Ya, terima kasih Bu Yuni. Baik, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu semua ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Ipa. Jadi Bu Ipa di sini menanyakan apa fungsi asesmen formatif dan sumatif ya. Di sini itu untuk asesmen formatif itu berfungsi ada dua ya tadi yang sudah saya paparkan di materi, itu ada untuk guru dan juga ada untuk siswa. Biasanya kalau untuk guru itu berfungsi untuk mengawasi pembelajaran murid, juga memastikan perkembangan murid seperti apa dan juga mengecek pemahaman murid ya. Nah, kalau untuk siswa biasanya fungsinya itu untuk mengevaluasi pembelajaran sendiri, membangun pengetahuan, juga meningkatkan kemampuan bagi peserta didik. Itu untuk asesmen formatif. Nah, kalau asesmen sumatif di sini juga sama, ada dua. Nah, kalau untuk guru biasanya itu untuk mengukur apakah murid sudah memenuhi capaian pembelajaran ya, juga sejauh mana pencapaian pembelajarannya itu di akhir biasanya ya dilihatnya. Kalau untuk siswa itu memahami apakah siswa sudah memenuhi capaian pembelajaran di akhir semester. Itu untuk asesmen sumatif. Nah, untuk pertanyaan dari Bu Junita saya jawab. Tadi menanyakan tentang umpan balik ya, apa itu umpan balik. Nah, saya akan menjawab itu umpan balik biasanya itu adalah respon atau tanggapan yang kita berikan biasanya ya atas pesan yang disampaikan oleh orang lain kepada kita. Ya. Kemudian untuk pertanyaan dari Bu Yuni ya, saya akan jawab. Untuk pertanyaan dari Bu Yuni di sini, tadi menanyakan perbedaan asesmen formatif dan asesmen sumatif ya. Kalau asesmen formatif bisa tadi kita lihat itu perbedaannya jauh ya. Kalau asesmen formatif itu biasanya dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung ya. Tujuannya di sini biasanya untuk mengetahui perkembangan penguasaan peserta didik terhadap materi yang akan dipelajari ya. Juga hasil penilaiannya juga bisa digunakan untuk dasar memperbaiki proses pembelajaran yang sedang dipelajari oleh si peserta didik agar lebih optimal juga hasilnya. Ini kalau yang asesmen formatif itu tidak bisa dipakai dalam menentukan nilai rapot ya. Kalau asesmen sumatif berbeda, karena kalau asesmen sumatif ini dilakukan pada akhir pembelajaran ya. Tujuannya untuk mengetahui pencapaian belajar si peserta didik dari pembelajaran yang sudah berakhir atau sudah selesai ia pelajari. Nah, hasilnya ini untuk bukti mengenal atau mengenai apa maksud saya untuk mengenai apa yang dikuasai peserta didik. Nah, hasil sumatif ini asesmennya itu digunakan bisa untuk menentukan nilai rapot atau dia lulus atau naik kelasnya. Itu untuk pertanyaan dari Bu Yuni. Sebelum saya tutup, saya ingin tanya apakah ibu-ibu semua sudah mengerti tentang asesmen formatif dan sumatif? Sudah Bu, sudah cukup jelas. Alhamdulillah, kalau sudah cukup
jelas, saya ucapkan terima kasih untuk acara IHT hari ini ya. Saya mohon maaf apabila ada kata saya yang salah atau tidak berkenan yang saya ucapkan kepada ibu-ibu semua. Semoga pembelajaran hari ini bisa diterapkan di sekolah ibu-ibu semua atau ilmu yang saya sampaikan bisa diserap oleh ibu ya. Ya, Amin. amin. Sebelum saya tutup acara ini, kita marilah semua membaca hamdalah ya, sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih ya semuanya. Saya tutup acara ini. Terima kasih Bu Nurul. Ya, sama-sama Wika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.